Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya masih melanjutkan sebuah cerita dari akun Twitter @netrakala, yaitu kisah cerita tentang mereka bagian ke-9 yang berjudul Tumbal Perawan. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian ke-9, Tumbal Perawan. "Ampun Nyai," ucap Gendiswari terbata, takut dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Cempoko kuning benar-benar membuat nyali Gendiswari menciut. Bagaimana bisa sosok yang sudah lama menghilang tiba-tiba hadir di sini, di Sanggar Pati? Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Bima. Sesaat Gendiswari mengira bahwa sosok Cempoko kuning masih berada di depannya. Tapi dia langsung sadar bahwa saat ini yang di depannya hanya bocah Bima yang lemah. Dengan sekali pukulan, Gendiswari memukul Bima telak di perutnya. Terpental, Bima mengerang kesakitan. Dia tidak sadar apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba tubuhnya bergerak sendiri menuju ke arah Gendiswari dan menggeretnya ke tengah lapangan. Kromo Sengkono yang melihat Bima terpental segera bangkit dan mencoba untuk menolongnya. Tapi selalu saja sosok penghuni alas tali jiwo masih mencoba menyerangnya. Sedang Pak Arif masih terkapar. Bima berusaha berdiri. Badannya benar-benar sakit. Baru kali ini dia merasakan dipukul sampai terpelanting beberapa meter. Sungguh alam mereka benar-benar mengerikan. Dalam ketergesaannya, saat mencoba berdiri, dia merasakan sedang menggenggam sesuatu. Dilihatnya, ternyata itu rambut milik Gendiswari yang lepas saat dirinya terpukul mundur. Berpikir cepat, Bima langsung bersila. Dia berdoa memohon ampun atas segala dosa yang pernah diperbuatnya dan meminta perlindungan kepada Sang Maha Kuasa. Nekat, Bima kembali ke masa lalu. Kini Bima sedang berdiri di sebuah tempat yang begitu asing, seperti sebuah desa yang masih terisolasi jauh dari perkotaan. Mengedarkan pandangan, dia melihat seorang wanita muda yang sedang berjalan dengan tergesa-gesa. Wanita itu berusaha secepat mungkin berjalan dengan kakinya yang cacat. Sesekali ia melihat ke belakang hanya untuk sekedar memastikan kalau dia tidak dilihat oleh warga desa. "Itu Bu, lihat, anak pembawa sial lagi keluar dari sarangnya," bisik wanita paruh baya kepada wanita lain yang ada di sebelahnya. "Shh, diam. Bisa dengar dia nanti. Dia itu pembawa sial di sini. Harusnya sudah lama diusir dari desa kita," timbal ibu tersebut. Wanita itu berhenti sejenak saat mendengarkan suara bisik-bisik yang terdengar jelas di telinganya. Bima yang melihat itu paham bahwa keberadaan wanita itu tidak dianggap sama sekali. Bahkan bisa dibilang mereka membencinya. Tatapan sinis dan jijik tertera dengan jelas saat ibu-ibu tadi memandangnya. Perasaan aneh tiba-tiba mengalir ke dalam tubuh Bima, seolah tahu apa yang sedang dirasakan oleh wanita itu. Perasaan sakit hati dan dendam terhadap warga desa. Memejamkan mata dan mengatur nafas, Bima sekali lagi mencoba untuk jauh merasakan lebih dalam lagi. Sudah menjadi makanan sehari-hari dengan ucapan dan hinaan yang muncul dari bibir orang-orang yang ada di sekitarnya. Menampilkan senyum kecut dan kembali berjalan. "Andai aku memiliki tubuh yang sempurna, wajah yang cantik, pasti mereka tidak akan menduhku macam-macam," ucapnya lirih namun tergambar jelas dari raut wajahnya, hatinya begitu perih dan ngilu. "Kenapa Rum?" Terdengar suara wanita rentah. Terkesiap, ia mendongakkan kepala. Tidak sadar kakinya sudah menuntun hingga sampai di depan rumah di mana dia dan ibunya tinggal. "Arum gak apa-apa Bu," ujarnya sambil tersenyum menjawab pertanyaan Lastri, wanita yang merawatnya dari kecil. Sosok ibu yang selalu menyayanginya. "Ya wes, masuk sana. Bersih-bersih terus makan," kata Lastri sambil melanjutkan kegiatannya menyapu halaman. Mengangguk, Arum berjalan menuju ke dalam rumah. Kondisi rumah Arum memang terlihat sederhana. Tidak banyak barang. Rumah itu adalah peninggalan dari mendiang bapaknya. Salah satu harta warisan yang sebisa mungkin mereka jaga dan rawat sebaik-baiknya. Pikiran Arum masih begitu kalut. Keinginan untuk bisa menjadi seperti orang-orang begitu menguasainya. Sedari tadi, makanan yang ada di depannya pun belum tersentuh sama sekali. Melihat itu, ada rasa khawatir yang muncul di hati Lastri. "Kok melamun? Kenapa, Nduk? Sini cerita sama ibu,"
ucap Lastri yang mengagetkan Arum. Gak apa-apa bu, Arum cuman kecapean. Badan rasanya gak karuan, kilahnya. Tidak mau menambah beban Lastri. Dia tahu ibunya bercerita hanya akan menampilkan raut wajah sedih dan berulang kali meminta maaf atas kondisi yang menimpa Arum selama ini. Tidak bisa dibilang baik-baik saja. Dengan kakinya yang cacat, serta bekas koreng di area wajahnya, membuat Arum harus terus menggerai rambutnya yang panjang menutupi sebagian mukanya. Mungkin inilah yang membuat warga desa enggan untuk berinteraksi dengannya. Nelangsa dengan apa yang terjadi, Arum bangkit tanpa mengucapkan apapun dan langsung masuk ke dalam kamar. Sudah puluhan kali dia menangis. Berbagai cara dia lakukan agar bekas koreng yang ada di mukanya bisa hilang. Mulai dari ramuan tradisional hingga pergi ke tabib. Tapi tetap saja, luka-luka yang ada di tubuh Arum tidak bisa hilang. Kelelahan karena menangis, tanpa sadar Arum tertidur senja itu. "Duk, bangun." Terdengar ucapan lembut dari arah samping tempat tidur Arum. Dia merasakan usapan lembut menerpa rambutnya. Menggeliat, Arum membuka mata. Seketika dia kaget. Tadinya dia berpikir bahwa suara wanita yang membangunkannya adalah Lastri. Namun ternyata itu bukanlah ibunya, melainkan sosok wanita yang cantik dan rupawan. Melihat itu, Arum langsung beranjak menuju ujung kasurnya. Dengan jelas kali ini, dia melihat seorang wanita yang begitu cantik. Kulitnya halus, warnanya kuning langsat bagai cahaya rembulan yang sedang bersinar terang. Rambutnya hitam lurus tergerai hingga punggungnya. Bibir dan matanya yang indah membuat siapa saja pasti betah berlama-lama menatap wanita itu. "Renen, Dok. Sini, Nak." Sekali lagi wanita itu memanggil Arum untuk mendekat ke arahnya. Bagai terhipnotis, Arum mendekati wanita itu. "Ngapunten, panjenengan sinten, Jih?" "Maaf, kamu siapa ya?" ucap Arum sopan saat sudah berada di depan wanita itu. "Ora perlu ngerti aku sopo. Tidak perlu tahu aku siapa," jawabnya dengan senyum lembutnya. "Yen koe pengen dadi ayu, aku iso ngewangi koe, Nduk. Kalau kamu pengen jadi cantik, aku bisa membantumu, Nak," lanjutnya yang kini sudah membelai pipi Arum. Arum tersentak. Dirinya bangun dengan nafas yang memburu. Ternyata cuma mimpi, ucapnya sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Segera dia bangkit dari ranjangnya untuk menuju kamar mandi. Malamnya, dia tidak bisa melepaskan ingatan tentang mimpi yang terjadi sore tadi. Wanita itu benar-benar cantik. Ingin sekali dirinya bisa menjadi seperti itu. Dengan kulit yang halus dan badan yang begitu sempurna. Andai aku bisa menjadi seperti itu, pasti orang-orang desa akan menyanjungku, batin Arum yang tengah duduk menatap langit tanpa bintang malam. Hembusan angin dingin tiba-tiba menerpa wajah Arum. Sejenak dia menikmati angin yang berhembus lumayan kencang, hingga dia mendapati ada satu bayangan. Seseorang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk saat ini. Dilihatnya dengan seksama sosok tersebut, tapi jarak yang lumayan jauh membuat pandangan Arum tidak begitu bisa menangkap siapa sosok itu. Merasa takut, dia beranjak masuk dan segera menutup pintu rumahnya. Suasana di dalam rumah sudah sepi. Lastri ibunya juga pasti sudah tidur. Saat sudah hendak masuk ke dalam kamar, begitu kagetnya dia. Sudah ada orang yang duduk di tepian ranjang. "Sopo koe? Siapa kamu?" tanya Arum yang kini mulai dilanda ketakutan. "Ora usah wedi, Nduk. Tidak usah takut, Nak," katanya. Namun, Arum masih tetap setia berdiri di depan pintu. Dia punya perasaan tidak enak dengan wanita di hadapannya. Wanita itu bangkit. Arum sedikit mundur. "Bukannya kowe pengen ayun, Dok? Bukannya kamu pengen cantik, Nak?" ujarnya masih menatap Arum dengan senyum yang begitu memikat. Sedang Arum sendiri saat ini benar-benar merasa takut dengan apa yang dilihatnya. Jelas dia bukan manusia. "Yen kowe pengen ayu, tak tunggu malam Selasa kliwon neng sendang sisi deso kae. Kalau kamu ingin menjadi cantik, aku tunggu malam Selasa kliwon di sendang sisi desa," ucapnya dengan dibarengi sosok yang tiba-tiba lenyap dari pandangan Arum. Kaget, Arum berlari menuju kamar ibunya. "Bu, Ibu!" ucap Arum panik dengan apa yang barusan dia lihat. Beberapa kali dia menoleh ke arah kamarnya, takut sosok itu muncul kembali. "Ngopo to, Rum?" ujar Lastri yang panik melihat raut wajah Arum. "Iku, Bu, iku, ono demit di kamarku." "Itu, Bu, itu ada demit di kamarku," ujarnya sambil menunjuk ke arah kamarnya. Tidak percaya dengan ucapan anaknya, Lastri berjalan menuju kamar Arum.
Dilihatnya tidak ada siapapun di sana. "Ora ono apa-apa lho, Nduk. Kowe ngelindur po?" "Tidak ada apa-apa lo, Nak. Kamu ngelindur ya?" ujar Lastri. Sedang Arum yang berdiri di belakang ibunya juga menengok ke dalam kamar. Benar, tidak ada siapapun. Wanita itu benar-benar sudah menghilang. Masih merasa takut, Arum meminta kepada ibunya untuk tidur bersama malam itu. Tak terasa pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam jantan mengawali subuh yang masih berselimut kabut. Arum yang sedari malam tidak bisa tertidur dengan pulas, masih memikirkan kata-kata wanita yang bertandang ke kamarnya. Siapa wanita itu? Batinnya. Namun, semakin dia memikirkan, justru kepalanya semakin bingung. Apa benar kejadian semalam itu nyata? Beranjak menuju dapur, Arum mencoba mengusir pikiran tentang sosok wanita yang terus hadir di kepalanya. Sinar mentari memang belum terlihat, tapi beginilah kebiasaan Arum sehari-hari. Semenjak setengah jam yang lalu, dia sudah berkutat dengan tungku kayu. Loh, Nduk, tangi jam piro kok iki? Kok wis regep men? Ya ini wis ning ngarep luang. Loh, Nak, bangun jam berapa kamu? Kok rajin sekali, jam segini sudah ada di depan tungku perapian, ujar Lastri yang sudah berdiri di belakang Arum. Sampun ket wau, Bu. Lah ibu sarene pules banget. Sudah dari tadi, Bu. Lah ibu tidurnya pules banget, jawab Arum yang masih mengipasi api agar tetap menyala. Ya wes kono, umbah-umbah wae. Ben ibu sik masak. Ya udah, nyuci baju saja sana, biar ibu yang memasak, pinta Lastri. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, Arum beranjak menuju kamar mandinya mengambil pakaian kotor dan segera menuju sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Berjalan dalam keremangan subuh, beberapa kali Arum menoleh ke belakang. Dirinya merasa sedang diawasi oleh sesuatu. Mempercepat langkah agar segera tiba di sungai, dia berharap setidaknya ada orang di sana. Walaupun Arum tidak berani mendekati warga desa, tetapi setidaknya ada orang yang bisa dimintai tolong jika terjadi sesuatu. Benar saja, saat sudah hampir sampai di tepian sungai, Arum melihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju. Merasa tenang, dirinya berjalan menuruni jalanan yang menurun menuju ke arah sungai. Arum tiba-tiba hilang keseimbangan karena kakinya terpeleset tanah yang licin. Tubuhnya terjatuh terguling hingga dekat dengan sungai. Isi keranjang berhamburan kemana-mana. Aduh, erangnya mencoba berdiri. Kakinya begitu sakit, pinggangnya ngilu. Syukurin, bocah pembawa sial harusnya sudah dari dulu dibakar hidup-hidup, ucap keji salah seorang wanita yang sedang mencuci di sana. Mendengar hal itu, air mata Arum turun tanpa disadarinya. Badannya sakit, tapi hatinya jauh lebih sakit. Arum teringat, tiap kali dia bermain dengan teman-teman sebayanya, selalu orang tua dari temannya melarang untuk dekat-dekat dengan Arum. Anak pembawa sial, katanya. Tiap kali ada kejadian yang menimpa desa di mana Arum tinggal, selalu dia yang menjadi sasaran warga. Warga mengira bahwa orang tua Arum, terutama bapaknya, telah bersekutu dengan iblis. Karena itulah lahir Arum dengan bentuk dan rupa yang mengerikan. Tertatih, kembali Arum berjalan sedikit menjauh dari ibu-ibu tadi. Dia tidak mau langsung kembali ke rumah. Dengan kondisinya saat ini, pasti hanya akan menambah kekhawatiran Lastri. Masih dengan air mata yang bergulir, Arum merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Dendam yang teramat dalam. Malam Selasa Kliwon ya, Nduk. Malam Selasa Kliwon ya, Nak. Lirih terdengar suara yang datangnya entah dari mana. Celingukan, Arum mencari sumber suara itu. Tapi yang didapatinya hanya kesunyian subuh. Merinding. Segera buru-buru Arum menuntaskan pekerjaannya. Dirasa sudah semua selesai? Dirasa semua sudah selesai, Arum beristirahat sejenak. Kakinya terlihat memar. Kembali dia teringat dengan ucapan ibu-ibu tadi. Sekali lagi, rasa perih dan dendam muncul di hati Arum. Bangkit berdiri, walau rasanya kakinya begitu ngilu, dia melangkah perlahan kembali ke rumah. Adegan berganti. Kali ini Bima sedang berdiri di sebuah kerumunan. Banyak orang-orang berkumpul di depan rumah Arum. Wanita membawa sial. Harusnya sudah dari dulu diusir dari tempat ini, teriak seorang laki-laki paruh baya. Ampun Pak, jangan, ratap Lastri yang kini duduk bersimpuh di sebelah Arum. Badan Arum yang kini terlihat berantakan, hampir tubuhnya dilanjangi di muka umum. Sudah cacat, burik, jelek, masih menggoda suami orang. Bentak wanita yang Bima ingat salah satu wanita yang pernah mengatai Arum. Ampun, saya tidak tahu apa-apa Bu. Suami ibu yang mendatangi saya.
dan mencoba melecehkan saya, ratap Arum. Mana ada laki-laki yang mau sama kamu? Sekali lagi ucapan keji muncul dari beberapa warga yang ada di situ. Kali ini Bima mengedarkan pandangannya. Benar saja, dia melihat ada satu laki-laki, di sebelahnya ada sosok wanita buruk rupa mirip sekali dengan sosok yang berada di dekat Mbak Maya waktu studi tour kemarin. Sirap, ucap Bima. Baginya sungguh aneh. Memang benar, secara logika, mana ada laki-laki yang mau secara sadar melecehkan Arum. Bukan merendahkan, tapi memang kondisi Arum yang seperti itu, jelas pasti tidak ada laki-laki yang mau berinteraksi dengannya, apalagi melecehkannya. Kembali Bima melihat ke arah Arum. Adegan sekali lagi berubah. Kini Bima sedang berdiri tepat di kamar Arum. Dilihatnya, dia sedang terburu-buru. Sepelan mungkin Arum membuka pintu kamarnya, seolah tidak mau didengar oleh ibunya. Merasa kondisi aman, dia berjalan melangkah keluar rumah. Malam masih larut, bulan bersinar terang di atasnya. Arum sudah muak dengan semua yang terjadi dengan hidupnya. Hampir seminggu ini, dia selalu didatangi oleh sosok wanita yang dulu pernah menemuinya. Merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini, Arum bergegas menuju sendang yang disebutkan oleh sosok itu. Perjalanan menuju sendang benar-benar mengerikan. Tidak ada penerangan sama sekali. Jalan setapak yang dilalui Arum pun hanya sebatas tanah dengan kanan kiri masih berupa pepohonan yang lebat. Beberapa kali dia menolehkan pandangannya, takut jika dilihat warga desa. Sudah hampir setengah jam dia berjalan, hingga terlihat ada sebuah sendang. Mata air itu tidak begitu besar, tetapi jelas membuat siapa saja yang melihatnya begitu ngeri. Bergidik sejenak, Arum ingin berjalan kembali ke rumahnya. Tapi ingatan tentang hinaan dan cacian, serta fitnah yang diterimanya, membuat sakit hati kembali muncul. Nekat, Arum berjalan ke arah sendang itu. Sepi. Tidak ada siapapun. Yang terdengar hanya suara sautan serangga dan kodok yang memecahkan keheningan malam. Awalnya, dia merasa bahwa tidak mungkin ada orang di sini. Mungkin dia salah karena mempercayai sesuatu yang bisa saja itu hanyalah imajinasinya. Nduk, terdengar suara lirih. Menoleh ke arah sumber suara, Arum melihat sosok wanita yang selalu hadir dalam mimpinya sedang duduk di atas batu. Begitu indah dan memukau. Di latar belakangi cahaya rembulan, sosok yang begitu cantik itu membuat Arum diam melongo melihatnya. Nduk, Reneo. Nak, kesini, ujarnya meminta Arum untuk mendekat. Bagi terhipnotis, tertatih Arum mendekat ke arah wanita itu. Aku wes ngerti opo sik dadi masalahmu. Kowe pengen ayu toh, Nduk? Aku sudah tahu apa yang menjadi masalahmu. Kamu pengen jadi cantik toh, Nak? Ucapnya saat Arum sudah berada di jangkauannya. Enjih, Nyai, ucap Arum terbata. Kini sosok tersebut meminta Arum untuk duduk di bawahnya. Perlahan, dia membelai rambut Arum. Kaget dengan perlakuan yang diterima, Arum yang sedari tadi merasa bahwa ini hanya sebuah imajinasinya, kini yakin bahwa sosok tersebut memang benar-benar nyata. Gampang, Duk. Yen kowe pengen dadi ayu kayak aku, akeh wong lanang sek seneng karo kowe, carane gampang. Gampang, Nak. Kalau kamu ingin jadi cantik seperti aku, banyak laki-laki yang akan suka sama kamu. Caranya gampang. Ujarnya lembut dengan senyum yang menawan. Pripun carane, Nyai? Gimana caranya, Nyai? Tanya Arum yang kini sudah dilanda hasrat untuk mendapatkan keinginannya. Masih tersenyum, sosok tersebut kini berdiri. Kowe wis bener-bener siap. Kamu sudah bener-bener siap, ujarnya. Kulo pun boten kiat kalian iki sedanten, Nyai. Saya sudah tidak kuat dengan ini semua, Nyai, ucap Arum yang masih merasa sakit hati dengan perlakuan yang diterimanya selama ini. Ya wes nek ngono, gawake aku getih perawan ben sloso kliwon. Ya sudah, kalau gitu bawakan aku darah perawan tiap malam Selasa kliwon, katanya sambil menoleh ke arah Arum. Arum yang mendengar hal tersebut kaget. Ternyata dia sedang diminta untuk mencari tumbal agar dia bisa menjadi wanita yang cantik jelita. Perasaannya beradu antara ingin melanjutkan atau tidak. Kowe wis siap, Nduk. Kudu gelem, ora iso dibatalke meneh. Kamu tadi sudah siap, Nak. Harus mau dan tidak bisa dibatalkan lagi. Yen ora, yo awakmu dhewe sik kudu jadi ingon-ingonku. Yen ora, yo awakmu dhewe sing kudu jadi ingon-ingonku ning kene. Kalau tidak,
Ya dirimu sendiri yang harus jadi peliharaanku di sini, lanjutnya. Kaget bagai disambar petir. Arum merasa terjebak dengan tipu muslihat sosok yang ada di depannya. Wes, saiki kowe adus ning sendang iki. Sudah, sekarang kamu mandi di sendang ini, perintah sosok tersebut. Sekali lagi bagai terhipnotis, Arum melepaskan satu persatu kain yang melilit tubuhnya dan menyisakan kain yang dijadikannya sebagai kemben. Melangkah, dia memasuki sendang tersebut. Saiki, kepengenanmu wis kedadian, Nduk. Ojo lali, malam Selasa Kliwon gawokno getih perawan yang kene. Sekarang, keinginanmu sudah terjadi, Nak. Jangan lupa malam Selasa Kliwon, bawakan darah perawan ke sini, ujarnya. Caranya pripun, Nyai? Caranya gimana, Nyai? Ujar Arum yang kini sudah beranjak dari dalam sendang tersebut. Gampang, golek ono perawan. Tak kei ilmu ben iso nyerep uwong. Ke ono jungkat iki, ongko wonge bakal moro rene dewe. Gampang, carilah perawan. Saya kasih ilmu biar kamu bisa nyerap orang lain. Kasih sisir ini, nanti orangnya bakal datang ke sini sendiri. Mengerti, Arum mengangguk dan mendekati sosok wanita itu. Kini kepalanya kembali diusap-usap dan diberikan cara untuk menyerap orang lain. Adegan berubah lagi. Kini Bima berada di sebuah pasar. Banyak sosok laki-laki yang memperhatikan wanita yang sedang berjalan di depan mereka. Wanita yang begitu cantik. Bima yang tidak tahu siapa sosok itu, namun seketika dia paham bahwa itu adalah Arum. Jauh berbeda dengan apa yang Bima lihat sebelumnya. Sosoknya kini terlihat sangat cantik. Kulitnya bersih, rambutnya disanggul rapi. Namun, tetap saja Bima bisa melihat ada kabut hitam yang menyelimuti tubuh Arum. Dek, mau kemana? Kok sendirian? Tanya seorang pemuda yang berani mendekati Arum. Tersenyum, Arum tidak menjawab dan malah pergi meninggalkan pemuda tersebut. Dia berjalan melenggak-lenggokkan pantatnya seolah sedang menggoda laki-laki yang ada di sana. Merasa senang mendapatkan perlakuan seperti itu, Arum berjalan kembali ke rumahnya. Aneh ya, Bu. Tiba-tiba bocah itu jadi cantik seperti itu. Terdengar suara wanita yang masuk ke dalam telinga Arum. Tersenyum, ia kembali berjalan dan tidak menghiraukan perkataan yang barusan didengarnya. Tunggu saja, kata Arum sambil mengingat perlakuan yang selama ini ia terima. Ingatan yang muncul saat dirinya dihina dan fitnah sekali lagi membuat dendam yang muncul begitu kuat. Adegan pun berganti lagi. Malam sudah datang. Arum sedari tadi sudah bersiap-siap pergi meninggalkan rumah. Diamati suasana sudah sepi, yang berarti ibunya Lastri sudah tertidur. Mengingat pertama kali ibunya melihat kondisi Arum, dia tidak percaya. Tetapi dengan dalih bahwa Arum mendapatkan berkah atas kesabarannya selama ini, lambat laun Lastri menerima itu semua. Dia yakin bahwa memang Tuhan sudah memberikan keajaiban untuk putri semata wayangnya. Berjalan menuju arah desa, kali ini Arum mendekati sebuah rumah, di mana dia selalu mendengar cacian dan hinaan dari pemilik rumah. Bu Wanti, wanita yang benar-benar dibencinya. Dengan penuh dendam, dia akan membalaskan apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Beberapa saat dia melihat ke arah rumah itu. Begitu sepi dan tentram. Menyeringai, dia menaruh sisir kayu di bawah kursi. Arum yakin sisir itu akan digunakan oleh si pemilik rumah. Adegan berganti lagi. Suasana desa begitu gaduh. Para warga sepertinya begitu panik. Terlihat beberapa orang mondar-mandir. Melihat itu, Arum segera menghampiri kerumunan tersebut. Ada apa, Pak? Tanya Arum pada salah satu warga. Itu, Neng, anaknya Bu Wanti. Sejak kemarin dia seperti kesurupan. Kulitnya membusuk. Pagi tadi katanya meninggal dunia, jawab bapak tersebut. Setelah kejadian itu, setiap bulan pada saat malam Selasa Kliwon, selalu saja ada warga yang meninggal. Kecurigaan warga semakin menjadi, manakala sosok Arum yang dulunya cacat dan buruk rupa, tiba-tiba menjadi seorang yang cantik. Tidak sampai di situ. Banyak sekali pemuda yang mulai tergila-gila dengan Arum. Hingga puncaknya warga merasa jengah. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Arum. Tanpa ada penjelasan apapun, rumah tersebut langsung dibakar oleh warga yang buta karena amarah. Terlebih oleh keluarga korban yang memang sedari dulu menaruh curiga kepada Arum. Melihat itu semua, Arum mencoba untuk melarikan diri bersama ibunya. Sayangnya, dia bisa dikejar oleh warga dan kembali dibawa ke arah rumah tinggalnya. Suasana riuh kembali terjadi. Arum kali ini sudah diikat dan dipukuli begitu keji oleh warga kampung yang memendam amarah. Tidak tahu bagaimana kabar tersiar, Arum menjadi cantik karena persekutuannya dengan iblis. Arum kembali meratap.
meminta tolong kepada Nyai yang memberikannya kecantikan. Namun sosok tersebut bahkan tidak menampakkan dirinya. Tubuh Arum sudah ditelanjangi. Kini dia berdiri memelas di depan rumahnya. Ibunya Lastri hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya. Sumpahku, kabeh kowe sek gawe aku koyong ini bakal nrimo ganjarane. Besok iki bakal mati, ambu mayit. Sumpahku kalian semua yang membuatku seperti ini bakal menerima ganjarannya. Desa ini bakal mati, ambu mayit, teriak Arum. Mendengar itu warga bertambah geram. Segera tubuh Arum diguyur minyak tanah dan dibakar hidup-hidup di depan ibunya, Lastri. Bima tersentak. Dia kembali membuka mata. Apa yang dilihatnya benar-benar membuat muak dan marah. Sosok Kendiswari sudah banyak menjerumuskan orang-orang, memanfaatkan penderitaan seseorang untuk mendapatkan ingon-ingon untuknya. Bima berdiri, kemarahannya begitu membuncah. Hasrat ingin melenyapkan Kendiswari begitu kuat. Sosok Banaspati yang ternyata sedari tadi mengelilinginya tiba-tiba berhenti karena merasakan amarah dari Cempoko Kuning yang meluap. Begitu juga Kromo Sengkono. Tiba-tiba dia membabi buta menyerang para penghuni alas Lalijiwo. Bima berjalan menuju arah Gendiswari. Tangannya terkepal dengan erat memegangi mata tombak Cempoko Kuning. Tidak ada satupun makhluk yang mendekat ke arah Bima. Mereka takut dengan aura Cempoko Kuning yang mengedarkan aura membunuh yang begitu kuat. Sekian bagian ke-9 dari kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian ke-10 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.